Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibnu Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengampuni setiap dosa dan kesalahan kita, sebanyak apapun kesalahan kita itu. Allah akan mengampuni kita selama kita tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dalam sehari beliau itu bertaubat dan beristighfar. Dalam satu riwayat dikatakan, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum akthar min 70 marrah. Demi Allah, saya bertaubat dan beristighfar dalam sehari itu lebih daripada 70 kali. Dalam riwayat lain mengatakan sampai dengan 100 kali. Sahabatku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas nama Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Al-Afu, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, At-Tawwab. Nama-nama ini memiliki kesamaan, karenanya kita bahas pada hari ini, yaitu yang maha memaafkan, yang maha mengampuni, yang maha menerima taubat. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dzalika wa man 'aqaba bimithli ma 'uqiba bihi thumma bughiya 'alaihi la yansurannahu Allah innallaha la'afuwun ghafur. Demikianlah, dan barang siapa membalas seimbang dengan penganiayaan yang pernah dia derita, kemudian ia dianiaya lagi, pasti Allah akan menolongnya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha pemaaf lagi maha pengampun. Al-Afu. Al-Afu asal katanya adalah menghapus. Nah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan kita, Allah menghapus kesalahan-kesalahan kita. Allah menghapus dosa-dosa kita. Sedangkan Al-Ghafur, Al-Ghafur dari kata-kata ghafara, yang artinya juga satara, menutup. Allah Al-Ghafur adalah Allah yang menutupi kesalahan-kesalahan kita. Allah yang menutupi kesalahan-kesalahan kita sehingga orang tidak tahu apa keburukan yang pernah kita lakukan. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada beberapa hal yang Allah tutupi dari diri kita. Yang pertama, Allah tutupi bagian dalam daripada tubuh kita. Bayangkan kalau bagian dalam daripada tubuh kita ini terlihat, pasti kita tidak akan nyaman ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua, yang Allah tutupi adalah lintasan hati kita. Kalau ketika kita berbicara, ketika kita berinteraksi dengan orang lain, lalu isi hati kita ini terlihat, maka kita juga tidak merasa nyaman berbicara dengan dia. Lintasan pikiran kita juga Allah tutupi. Allah Al-Ghaffar. Dosa-dosa yang pernah kita lakukan juga Allah tutupi sehingga orang lain tidak tahu. Sehingga kita masih percaya diri berjalan di depan umum karena Allah tutupi keburukan-keburukan kita. Jadi kita ini sebenarnya, ikhwatal iman rahimakumullah, hanya terlihat baik. Ya. Kita baik itu bukan karena kita aslinya baik, tapi karena Allah masih menutupi kesalahan-kesalahan kita, kekurangan-kekurangan kita. Kemudian dalam surah An-Nisa ayat 99, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا.
mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkan. Dan Allah adalah Maha Pemaaf, lagi Maha Pengampun. Ya, semuanya Allah ampuni dosa-dosa kita. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Ya. Dalam sebuah hadis qudsi dikatakan, ya ibnu Adam, law ataitani biqurabil ardi khataya, summa laqitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka biqurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, seandainya kau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, maka aku akan datang dengan ampunan sepenuh bumi juga selama kau tidak menyekutukan aku. Kemudian juga dalam surat Al-Ahzab ayat 73, Allah berfirman, wa yatubullahu 'alal mu'minin wal mu'minat wa kana Allah ghafurar rahima. Ya. Dan sehingga Allah menerima taubat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Semuanya diampuni dosa-dosa orang mukmin laki-laki dan perempuan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubat itu 24 jam. Dalam satu hadis dikatakan, innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar. Allah membentangkan tangannya di malam hari agar orang yang melakukan maksiat di siang hari dia bisa bertaubat. Wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail. Dan Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di siang hari agar orang-orang yang bermaksiat di malam hari dia bisa bertaubat juga. Dalam surah Al-Fat ayat 14 Allah berfirman, yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wa kana Allahu ghafurar rahima. Dia memberikan ampun kepada siapa saja yang dia kehendaki, mengazab kepada siapa saja yang dia kehendaki. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya adalah didorong dengan sifat kasih sayangnya. Bahkan kasih sayangnya mengalahi murkanya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi hak mengampuni itu hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa saja Allah berikan. Sebab itu kita tidak boleh menvonis seseorang atas maksiat yang pernah dia lakukan. Oh, kamu ini pasti ahli neraka. Oh, kamu ini nggak akan masuk surga. Dosa kamu tidak akan diampuni. Apa kata Allah? Ya. Man dzalladzi yata'alla 'alayya. Barang siapa yang bersumpah atas namaku, Allah aghfirullah li fulan, ya Allah yaghfirullah li fulan, bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa si fulan, maka Allah akan mengatakan, aku akan sia-siakan amal engkau. Amal orang yang mengatakan bahwa dosa si fulan tidak diampuni. Wa ghafartu li fulan, dan aku ampuni dosa si fulan itu. Jadi tidak boleh kita menvonis seorang bahwa dosanya tidak bakalan diampunin. Dia tidak bakalan masuk surga, enggak boleh. Karena surga milik Allah Subhanahu wa taala, yang Allah masukkan siapa saja yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya yang saleh tentunya, dengan rahmatnya. Karena kita ini masuk surga kalau mengandalkan amal kita tidak akan cukup. Rasulullah mengatakan, kamu tidak akan masuk surga karena amal-amalmu, tapi kamu masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan kita tidak akan cukup ditukar dengan surga. Karena surga itu begitu luas, surga itu begitu indah, ya. Surga itu begitu sempurna, sedangkan amalan kita tidak sempurna. A'adatu li'ibadiyas salihin, aku sediakan untuk hamba-hambaku yang saleh, ma la ainun ra'at, tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, enggak pernah didengar oleh telinga, wala khatara fi qalbil bashar, tidak pernah terdetik oleh hati sekalipun. Bagaimana surga yang seperti itu bisa dimasuki oleh kita yang amalnya tidak seberapa? Karenanya masuk surga itu bukan karena amalan kita, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita telah beramal saleh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana tidak dengan rahmat Allah? Bahkan orang yang terakhir saja masuk neraka, mohon maaf, orang yang terakhir masuk surga
mendapatkan surga seperti kerajaan-kerajaan di dunia, bahkan sampai 10 kali lipat. Kalau bukan karena rahmat Allah, tidak mungkin orang itu dikeluarkan oleh Allah dari neraka. Ya. Allah mengatakan dalam hadis qudsinya, keluarkanlah mereka dari neraka walaupun mereka yang memiliki iman sebesar biji sawi. Sekecil apapun, keluarkan mereka. Ini kan didorong oleh sifat maafnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bahkan seseorang yang yakin asyhadu an la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Dalam satu hadis dikatakan, wa in zana wa in saraq, walaupun dia berzina, walaupun dia pernah berzina, walaupun dia pernah mencuri, tentunya dimasukkan neraka dulu oleh Allah, tapi Allah keluarkan karena rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam surat Thaha ayat 82, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihah. Dan sesungguhnya aku Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat, beriman, beramal salih, kemudian tetap di jalan yang benar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Begitu banyak ayat-ayat yang berbicara tentang taubat ini, ya. Kalau kita lihat juga di sini Allah Subhanahu wa ta'ala itu Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Bahkan orang yang melakukan maksiat, ya, tetap mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap diberikan nafas, tetap diberikan makan. Ya. Seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala itu Maha Pendendam, mungkin tidak ada yang tersisa satupun di muka bumi ini. Kita lihat dalam surah An-Nahl ayat 61, Allah berfirman, walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaihim min dabah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna anhu sa'ata wa la yastaqdimun. Jikalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ditinggalkannya di muka bumi sesuatu pun dari makhluk yang melata. Kalau Allah menghukumi atas kezaliman yang pernah kita lakukan, maka tidak akan ada yang tersisa. Siapa yang tidak pernah melakukan kezaliman? Siapa yang tidak pernah melakukan dosa? Dosa itu kezaliman. Ya. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam memiliki kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah orang yang bertaubat. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi Allah menangguhkan mereka sampai kepada waktu yang ditentukan. Maka apabila telah tiba waktu yang ditentukan bagi mereka, tidaklah mereka dapat mengundurkannya barang sesaat, dan tidak pula mendahulukannya. Allah akhirkan hukuman buat orang-orang kafir. Allah akhirkan. Allah tidak segerakan. Kenapa Allah tidak segerakan? Sebenarnya Allah ingin memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertaubat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala tidak segera menghukum dosa yang pernah kita lakukan, bukannya Allah lupa, tetapi Allah sebenarnya sedang memberikan kepada kita kesempatan untuk bertaubat, kesempatan untuk memperbaiki diri. Kenapa? Karena kalau Allah sudah ambil, kalau Allah sudah pegang, Allah tidak akan lepas. Allah tidak pernah lupa atas maksiat, atas dosa yang pernah kita lakukan. Itu Allah tidak pernah lupa, ikhwatal iman. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di sini juga dikatakan
hadis dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah bersabda, tidak ada seorang pun atau sesuatu apapun yang lebih sabar dalam menghadapi ujian atau celaan yang dia dengar daripada Allah. Mereka mengatakan Allah memiliki anak, tapi Allah masih memberikan keselamatan dan rezeki kepada mereka. Lihat orang-orang Yahudi, mereka mengatakan Uzair anak Allah. Lihat orang-orang Nasrani, mereka mengatakan Isa anak Allah. Ini kan penghinaan sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah sabar. Allah masih berikan kepada mereka rizki. Allah masih berikan kepada mereka nafas. Ya, masih Allah berikan. Inilah Allah Al-Ghaffar. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ampunan Allah itu ada dua macam. Di sini dikatakan oleh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Ya. Yang pertama, ampunannya yang umum untuk semua pelaku kejelekan, dari orang kafir dan selain mereka, dengan dia tidak menimpakan siksa di dunia. Itu juga maknanya Allah pemaaf, nggak langsung dihukum di dunia. Padahal sebab-sebabnya sudah ada. Mereka kufur, mereka nggak mau sujud, mereka nggak beriman akan adanya Allah. Allah tidak hukum, Allah maafkan. Ya. Yang sebenarnya Allah dapat memutus nikmat kepada mereka. Bahkan di antara mereka ada yang menjadi orang-orang yang kaya, tidak percaya Tuhan, tapi Allah jadikan mereka kaya. Ya. Kemudian yang kedua, ampunan yang khusus bagi orang-orang yang bertaubat dan yang meminta ampun, yang berdoa, yang beribadah, yang tertimpa musibah, dan mereka bersabar dan mengharapkan pahala khusus. Nah, orang-orang yang seperti ini, insya Allah, Allah tidak hanya ampuni di dunia saja, tapi Allah ampuni di akhirat. Ya. Dalam surah Az-Zumar ayat 53, Allah berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ya. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena putus asa itu dorongan daripada syaitan. Oh, Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa saya. Tidak. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Semua dosa Allah ampuni selama kita benar-benar bertaubat. Apa syarat bertaubat? Ya, syarat bertaubat adalah ayandama ala fi'liha, menyesal melakukan maksiat tersebut. Ya, kemudian ayaqli 'anil ma'siyah, dia memutus maksiat tersebut. At-taubah bila iqla taubatul kadzibin, kata para ulama. Taubat tanpa memutus kemaksiatan yang pernah dilakukan oleh seorang hamba adalah taubatnya para pendusta. Kemudian ayazima alla ya'uda ilaiha abada, dia berazam, dia berjanji tidak akan kembali kepada maksiat tersebut. Yang keempat, kalau ada hak-hak Adam, maka dia selesaikan. Mungkin dia pernah meminjam sesuatu, dia kembalikan, ya. Atau mungkin dia pernah membicarakan keburukan seseorang, dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang tersebut, ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis qudsi Allah berfirman, ya, wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau berdoa dan berharap kepadaku, maka aku akan mengampuni dirimu bagaimanapun dosamu. Dan aku tidak peduli. Aku nggak peduli berapa banyak dosamu, selama kau minta ampun. Masya Allah. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu sampai ke atas langit, kemudian kau meminta ampun kepadaku, maka aku akan ampuni dirimu. Ya. Dan aku tidak peduli, wahai anak Adam, seandainya dirimu datang kepadaku dengan membawa kesalahan sebesar bumi, kemudian kau mendatangiku dalam keadaan tidak berbuat syirik kepadaku, maka aku akan datang dengan ampunan sebesar bumi pula. Hadis riwayat Tirmidzi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Dalam surah Hud Allah berfirman, ya. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik dapat menghapus dosa perbuatan-perbuatan buruk. Nah, bagaimana cara kita bertaubat? Salah satu bentuk bertaubat, iringi perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Ganti perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Misalnya kita memposting hal-hal yang tidak bermanfaat di media sosial, gambar-gambar yang tidak pantas. Cara kita bertobat bagaimana? Hapus gambar-gambar itu, ganti dengan tulisan-tulisan yang baik. Ya. Diganti. Ya. Kemudian juga di antara bentuk ampunan Allah Subhanahu wa taala adalah Allah memberikan musibah. Ya. Allah memberikan musibah itu cara Allah mengampuni dosa-dosa kita. Seandainya nggak ada musibah, bagaimana dosa-dosa kita bisa digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita bersabar dengan kita sakit, mungkin kita kehilangan sesuatu, atau corona ini, ya, itu cara Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ya. Kemudian juga di antara keagungan ampunannya bahwa seorang hamba telah banyak melanggar ajaran Rabb-Nya dengan berbagai macam maksiat dan dosa, tapi Allah masih berlemah lembut kepadanya. Ya, Allah masih lemah lembut, ya, mengampuninya, melapangkan dadanya untuk bertaubat. Allah berikan hidayah. Ada orang yang kita lihat begitu banyak maksiat yang dia lakukan, tapi Allah dengan ampunannya, Allah berikan dia hidayah untuk kembali. Allah berikan dia hidayah untuk bertaubat. Ya kan? Kita baik ini kan bukan karena kita. Kita ini baik kan karena hidayah dari Allah. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kita tidak akan mendapatkan hidayah kalau Allah tidak memberikan petunjuk. Ya, wa may yudlil fala hadiyalah. Kalau Allah menyesatkan, gak ada yang bisa memberikan petunjuk. Siapa yang Allah berikan hidayah, dia tidak akan tersesatkan. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu bergembira kalau ada hambanya yang bertaubat. Begitu juga kita pun kalau ada saudara kita yang bertaubat, saudara kita yang hijrah, harusnya kita bergembira. Tidak menganggapnya sebagai saingan. Oh, ini ada saingan saya masuk surga nih. Tidak. Justru ada teman saya yang akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Allah berfirman, sungguhnya Allah taala lebih bergembira dengan taubat seorang hamba yang bertaubat kepadanya daripada salah seorang di antara kalian yang menaiki untanya di sebuah padang pasir, lalu tiba-tiba untanya menghilang dengan membawa semua makanan dan minuman, hingga dia pun berputus asa. Kemudian mendatangi sebuah pohon dan berbaring di bawahnya dalam keadaan berputus asa dari untanya. Ketika dia dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba untanya sudah berada di hadapannya. Dia pun segera mengambil tali pelananya sambil berkata dengan sangat gembiranya, "Ya Allah, Kau adalah hambaku dan aku adalah Rabb-Mu." Dia salah ucap karena sangat gembira. Allah gembira. Lebih gembira daripada orang yang menemukan ontanya yang hilang. Kita kan pasti gembira ketika kita menemukan barang-barang kita yang hilang. Allah lebih lagi gembira. Ya. Karena Allah seperti menemukan kembali hambanya yang hilang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis lagi ya di sini ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Seorang hamba berbuat dosa lalu dia mengatakan, "Ya Allah, ampunilah dosaku." Maka Allah berkata, "Hambaku telah berbuat dosa." Dan dia mengetahui bahwa dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa dan menyiksa karena dosa. Kemudian dia kembali berbuat dosa, maka dia berkata, "Wahai Rabbku, ampunilah dosaku." Maka Allah berfirman, "Hambaku berbuat dosa." Dan dia tahu bahwa dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa dan menyiksa karena dosa. Kemudian dia mengulangi kembali dosanya. Dia berkata, "Wahai Rabbku, ampunilah aku." Maka Allah berfirman, "Hambaku berbuat dosa." Dan dia mengetahui bahwa dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa dan menyiksa karena dosa. Berbuatlah sekehendakmu. Maka sungguh aku telah mengampunimu selama engkau bertaubat dan memohon ampun. Subhanallah.
Allah Al-Ghaffar At-Tawwab. At-Tawwab adalah maknanya yang berulang-ulang mengampuni dosa seorang hamba. Walaupun dia berulang-ulang melakukan maksiat, Allah tidak pernah bosan menerima taubat kita, menerima istighfar kita. Walaupun kata Rabi'ah Al-Adawiyah, istighfaruna yahtaju ila istighfar. Istighfar kita masih membutuhkan istighfar lagi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Thaha ayat 82 Allah berfirman, "Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa 'amila shalihan tsumma ihtada." Dan sesungguhnya aku Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat, beriman, beramal saleh, kemudian dia tetap di jalan yang benar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni setiap dosa-dosa kita sehingga kita bertemu dengan Allah dalam keadaan dosa-dosa kita sudah diampuni. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya sendiri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.